Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat merayakan hari Minggu. Hari Minggu kedua sesudah Pentakosta, gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu, kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita bersyukur bahwa Yesus memberikan kepada kita jaminan hidup kekal. Dikatakan di dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 56, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, kita boleh bersyukur bahwa gereja mengajarkan kepada kita untuk boleh menangkap kasih dan kebaikan Allah itu. Pertama-tama teladan kasih Allah, ia sendiri sebelum memberikan pengajaran, selalu menjadikan hidupnya teladan yang sungguh menjadi kekuatan dan tujuan hidup kita. Di dalam buku, ada sebuah buku pengajaran iman Katolik, terbitan Canisius tahun 2017. Buku ini persembahan 95 tahun penerbit percetakan Canisius. Nah, saya mengambil ini untuk memberikan kepada kita penjelasan dan juga inspirasi untuk bisa menguatkan kita. Di halaman 370, itu tulisan pengajaran iman tentang tubuh dan darah Kristus. Dikatakan seperti ini. Di dalam Injil Yohanes bab 6 yang tadi barusan kita dengarkan, menceritakan kisah yang terjadi di Kapernaum ketika Yesus menyampaikan janji yang luar biasa bahwa ia akan memberikan dagingnya dan darahnya untuk keselamatan jiwa kita. Dan titik tolak pewartaan Yesus ini diawali dengan mujizat pergandaan roti dan ikan. Dan mujizat yang dimaksudkan Yesus ini sebagai tanda bahwa dialah roti hidup yang sejati yang diperlukan oleh manusia yang percaya kepadanya. Namun karena tanda itu tidak ditangkap oleh orang-orang Yahudi, di ayat selanjutnya kita dengarkan bahwa mereka bertengkar ya, maka Yesus pun akhirnya memberikan penjelasan yang rinci bahwa roti hidup itu tidak lain adalah tubuh dan darahnya sendiri. Nah, perlu disadari bahwa meskipun pewartaan mengenai tubuh dan darah Yesus, tubuh dan darahnya masih terasa samar-samar dalam pemahaman
orang yang mendengarkannya bahkan mendapatkan penolakan yang keras dari orang-orang Yahudi. Kita tahu bahwa mereka bertengkar. Yesus tidak bergeming dari ajarannya tentang perlunya manusia menyantap tubuh dan darahnya untuk mendapatkan hidup kekal. Nah, Yesus tetap memberikan pengajaran ini. Meskipun secara nalar itu sulit diterima, tetapi justru Yesus dengan tegas menekankan ini. Dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Itu di dalam ayat yang ke-55 dari Injil Yohanes ini, bab 6. Dan dilanjutkan dengan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, di ayat 56. Nah, kenyataan ini membuktikan bahwa betapa pentingnya ajaran ini, ajaran bagi kita sekalian yang percaya. Ketika banyak murid mengundurkan diri karena ajaran Yesus ini, Yesus menantang juga ke-12 rasul itu, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, titik terang mengenai makna dari menyantap tubuh dan darah Kristus muncul ketika Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir dengan murid-muridnya. Pada malam sebelum wafatnya, pada saat perjamuan malam terakhir, Yesus mengucapkan, inilah tubuhku atas roti, dan inilah darahku atas anggur, yang diberikan kepada para murid. Wujudnya roti, tetapi yang dikatakan Yesus, inilah tubuhku. Demikian pula dengan anggur, yang diberikan kepada para murid adalah anggur, tetapi yang diucapkan Yesus, inilah darahku. Jauh dari makna kanibalisme, Yesus memaknai menyantap tubuh dan darahnya secara sakramental, yakni dalam wujud roti dan anggur. Maka kita boleh semakin yakin bahwa titik krusial iman akan Ekaristi itu terletak di sini, yakni Yesus mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Nah, meskipun bagi para murid atau juga bahkan di luar kita belum terlalu jelas maknanya, tapi juga para murid saat itu memahami bahwa menyantap tubuh dan darah Kristus dimungkinkan lewat perubahan substansial roti dan anggur itu. Nah, mengapa para murid percaya dengan kata-kata Yesus ini terjadi perubahan substansial atas roti dan anggur itu? Ini merujuk pada kisah penciptaan, di mana dengan sabdanya Tuhan menjadikan segala sesuatu dari ketiadaan hanya dengan firman-Nya. Dan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, di mana dengan kata-kata saja Yesus juga mengubah secara radikal terhadap benda atau kondisi manusia. Demikianlah para murid percaya bahwa berkat kata-kata Yesus itu, substansi roti seluruhnya diubah menjadi substansi tubuhnya. Demikian juga substansi atau wujud anggur seluruhnya diubah menjadi substansi darahnya, darah Tuhan sendiri. Perubahan ini itu di dalam bahasa teologi disebut transubstansiasi, perubahan substansi atau perubahan wujud itu. Maka pemahaman akan perubahan ini terjadi setelah kata-kata Yesus diperteguh, dibuktikan oleh Yesus pada saat ia sendiri mengalami kematian, penderitaan, ya, benar-benar tubuhnya dicabik-cabik dalam penderitaan di kayu salib. Dan saat itulah baru para murid mulai menangkap, ya, menyadari akan hubungan erat antara roti dan anggur Ekaristi dengan tubuh dan darah Kristus. Karena yang dilihat adalah bagaimana korban anak domba itu dipersembahkan, dikurbankan. Maka Ekaristi adalah sakramen keselamatan yang dilaksanakan oleh Kristus di kayu salib. Itu di dalam Katekismus Gereja Katolik di nomor 1339. Maka kita semakin diteguhkan dan dikuatkan. Dan di dalam kata-kata Yesus sendiri, ya, ketika Tuhan berkata, inilah tubuhku,
inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, ia tidak mengucapkan kata-kata kosong, melainkan kata-kata yang syarat dengan makna, karena di dalam kata-kata itu pengalaman Yesus sendiri, penderitaan wafatnya di kayu salib menjadi kurban ekaristi, kurban yang satu dan sama. Itu juga dituliskan di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1367. Kita boleh semakin yakin bahwa berkat iman dan juga apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri menguatkan setiap kita. Lalu janji Yesus bahwa barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan mendapatkan hidup kekal, mendapatkan bobotnya juga di dalam peristiwa kebangkitan Yesus sesudah 3 hari setelah dia wafat. Karena itu, Yesus juga menyampaikan ini. Ia memerintahkan kepada rasul-rasulnya untuk mengulangi tindakan yang sama untuk waktu yang akan datang. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Dari Injil Lukas, bab 22 ayat 19. Juga surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11 ayat 24 sampai 25. Dan ini yang kita teruskan di dalam pengalaman kita mengikuti ekaristi. Jelas Yesus tidak memerintahkan sesuatu yang mustahil, karena itu perintahnya juga berarti pemberian kuasa yang diperlukan. Kuasa untuk mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Dengan mengatakan perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku, Yesus menjadikan para rasul imam-imamnya. Dan dalam perayaan ekaristi, perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus terjadi. Dan hal ini dilanjutkan di dalam perayaan ekaristi ketika imam yang atas kehendak bebasnya menjadikan dirinya alat Kristus mengucapkan atas roti dan anggur kata-kata Kristus sendiri. Inilah tubuhku, inilah darahku. Ia berdiri di altar sebagai wakil Kristus yang kelihatan, in persona Christi, dan mengucapkan kata-kata Yesus sendiri. Imam yang adalah seorang manusia itu menjadikan kata-katanya sebagai kata-kata Yesus, yang pada saat itu juga mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Inilah kata-kata konsekrasi yang kita kenal, yang merupakan inti dari perayaan ekaristi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, cukup panjang ya, namun ini yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menangkap bahwa hari raya tubuh dan darah Kristus itu tidak hanya sekedar dirayakan di dalam gereja, tetapi menjadi kekuatan iman kita. Dan di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua Lumen Gentium nomor 11 dikatakan bahwa ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Dan itu menjadi kekuatan bagi kita, bahwa dengan menyantap tubuh dan darah Kristus, kita memperoleh hidup yang kekal. Maka indah sekali kita boleh semakin menghayati dan merasakan berkat Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa bagi setiap kita. Apa yang perlu kita pelajari? Pertama-tama, dengan merayakan ekaristi, kita menerima bahwa kita bersatu dengan Kristus. Yang pertama. Yang kedua, Kristus juga menghendaki kita supaya selalu mengenangkan Dia di dalam perayaan ekaristi. Yang ketiga, Ia menghendaki agar kita ikut serta di dalam hidup, wafat, dan juga kebangkitannya dengan menerima tubuh dan darahnya. Bisa jadi itu setiap hari kita mengikuti ekaristi, undangan bagi setiap kita, dan juga ada yang dalam situasi tertentu mengikutinya setiap hari Minggu, dan bahkan ada yang misalnya dalam situasi sakit pun diantarkan komuni untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Dan poin yang lain adalah Tuhan menghendaki supaya kita bersatu dengannya pada saat kita menerima dan menyambut tubuh Kristus. Kita menerima kehidupan, dan minum darah Kristus kita memperoleh keselamatan.
Dengan menyambut tubuh dan darah Kristus, kita menikmati keselamatan. Kita bersatu di dalam kehidupan, baik itu di dalam hidup harian kita, tetapi lebih-lebih kita dimampukan dengan mengikuti perayaan Ekaristi setiap kali. Pertama-tama itu bukan sekedar mengikuti, tetapi lebih-lebih kita diundang oleh Tuhan sendiri untuk hadir merayakan keselamatan, dan di mana-mana itu sama sebagai satu kesatuan gereja. Dan ini yang menguatkan kita. Allah sendiri memberikan diri dan mengundang kita untuk menyantap tubuh dan darahnya agar kita dikuatkan untuk menjalani hari-hari hidup kita. Semoga Allah sendiri menganugerahkan kekuatan dan berkat-Nya bagi kita sekalian. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas. Semua mereka yang mengalami situasi sulit dikuatkan, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.